Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat vlog Umak Nokat AS Jawab part 15. Nah, di part 15 ini saya akan membuat vlog yang lagi viral ya, tentang stadion yang ada di Makassar. Nah, sebelum kita membahas stadionnya yang ada di Makassar, kita akan membahas tim PSM Makassar ya, yaitu saya ingin membahas sedikit sejarahnya tim PSM Makassar itu apa sih ya. PSM Makassar, nah, kepanjangan dari Persatuan Sepak Bola Makassar, yang berasal dari ibu kota Sulawesi Selatan, yaitu di kota Makassar. Berdiri tahun 2 November 1915. Nah, berdirinya pada saat berdiri ini mempunyai nama MVB, Makassar Football Bond. Nah, kita tahu kan ya kalau tahun 1915 ini waktu itu Indonesia masih di bawah jajahan kolonial Belanda. Nah, sehingga nama MVB ini yang sekarang berubah menjadi PSM ini istilahnya apa? Didirikan atau diperakasai oleh pihak dari kolonial Belanda yang ada di Makassar untuk membuat atau membangun tim sepak bola di daerah Makassar. Nah, ini kemudian untuk ceritanya PSM ini pada saat era perserikatan, yaitu tahun 94 ke bawah ya. Kalau Liga Indonesia kan kita semua sudah tahu kalau mulai berdiri tahun 94 95 ya, 1994 1995. Nah, pada saat era kebelakangan ini sebelum tahun 94, PSM ini mengikuti perserikatan ya. Perserikatan itu Liga Indonesia yang diperakasai oleh Belanda juga ya waktu itu. Dan sampai kemerdekaan Indonesia, perserikatan ini masih juga jalan ya. Yaitu PSM sendiri pernah menjadi juara perserikatan 5 kali ya. 5 kali. Dan pada saat tahun 94 ke belakang sampai tahun 2020 ini, di era Liga Indonesia, PSM ini pernah juara 1 kali. Waktu itu finalnya mengalahkan Pupuk Kaltim atau yang disebut PKT Bontang di tahun 2005 sampai 2010-an ya. Terus kemudian PKT ini tahun 2011 berubah nama menjadi Bontang FC. Nah, untuk Bontang FC sendiri sekarang berada di kompetisi Liga 3 Indonesia. Nah, waktu itu PSM mengalahkan Pupuk Kaltim ini dengan skor 3-2 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta di finalnya. Nah, ini merupakan gelar PSM ya, satu kali ya. Dan PSM ini pernah menjadi juara Piala Indonesia tepatnya tahun lalu di tahun 2019, mengalahkan Persija Jakarta. Waktu itu leg pertamanya PSM kalah 1-0 di GBK atas Persija. Kemudian leg keduanya PSM unggul 2-0 di Stadion Andi Matalta Makassar. Dengan hasil ini PSM menjadi juara Piala Indonesia tahun 2019, mengalahkan Persija dengan agregat 2-1. Nah, ini untuk PSM sudah ya. Oh ya, ini bintangnya. Nah, ini bintang juara 1 kali ya. Kalau Liga Indonesia kan identik kalau tim sudah pernah juara itu, maka di atas logo timnya ada bintang 1. Nah, ini juara tahun 2000. Nah, kemudian kita sudah bahas sedikit sejarahnya. Untuk julukannya ini PSM adalah Juku Eja. Nah, Juku Eja ini adalah ikan sejenis ikan kakap merah ya. Kenapa julukannya Juku Eja? Karena kaos jersey PSM ini berwarna merah. Nah, seperti kulitnya ikan kakap merah tadi. Kemudian ada julukannya lain, pasukan Ramang. Nah, Ramang ini sendiri adalah Andi Ramang, yaitu pemain PSM di era perserikatan tahun 60-an. Beliau posisinya striker dan
berhasil membawa nama besar PSM di tahun 1960-an. Nah, oh ya, Andi ini adalah kalau di Jawa seperti ningratnya orang Makassar ya, suku Makassar ya. Kalau di Jawa ini contohnya seperti Raden Mas. Nah, kalau di Makassar itu Andi untuk ningrat kasta strata di suku Makassar. Kemudian ini juga ada julukan lain, ayam jantan dari timur. Nah, ini julukannya sama seperti Sultan Hasanuddin ya, yang berasal dari Makassar. Nah, ayam jantan dari timur ini maksudnya adalah PSM ini tim dari Indonesia Timur yang bisa berprestasi di era perserikatan ya, dengan hasil 5 kali juara Liga Perserikatan. Kita sudah bahas sejarahnya tim PSM Makassar dengan seiring berjalannya waktu mulai tahun 1915 sampai tahun 2020. Jadi PSM ini usianya sudah 105 ya. 105. Kemudian kita akan bahas stadionnya sekarang yang lagi viral ya. Stadion Andi Matalata Makassar ini ya, Stadion Andi Matalata, saya singkat ya, Andi Matalata Makassar AMM. Nah, ini dikelola oleh YOS ya, Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan. Nah, jadi kalau stadion-stadion di Indonesia ini umumnya ya kebanyakan dikelola oleh Pemkot atau Pemkab setempat. Nah, kalau stadion ini dikelola oleh satu pihak yayasan, yaitu YOS tadi, kepanjangannya yaitu Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan. Nah, ini didirikan istilahnya berdiri, stadion ini berdiri tahun 1955 untuk menyambut PON Pekan Olahraga Nasional ya, PON keempat waktu itu di Kota Makassar tahun 1957. Nah, seiring berjalannya waktu ini istilahnya PSM ini kalau akhir-akhir ini ya, ini pernah menjadi musafir karena Stadion Andi Matalata Makassar ini oleh PT LIB ataupun selaku PSSI, selaku operator Liga Indonesia, tidak tidak meloloskan verifikasi Stadion Andi Matalata Makassar ini karena kurang layak. Nah, mungkin menurut PT LIB seperti ini, dan di tahun 2004 ini kejadiannya di tahun 2014 ya. Nah, kemudian tahun 2014 ini PSM musafir ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya untuk mengarungi Liga Indonesia tahun 2014 waktu itu. Dan ini sekarang yang lagi viral itu adalah setelah Liga Indonesia tahun 2020 ini berhenti ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini, Stadion Andi Matalata ini di Tribun Utara ya, tepatnya di tribun berdirinya itu kan, tribun di Makassar ini ada tribun, terus kemudian ada pagar tribun berdiri, kemudian ada pagar tinggi. Nah, stadion seperti ini tribunnya ini hampir-hampir mirip dengan Stadion Surajaya Lamongan. Nah, kebetulan saya ini sudah ke Stadion Andi Matalata Makassar 3 kali. Waktu itu tahun 2007 nonton PSM Arema, kemudian tahun 2009 waktu itu nonton PSM Persija, dan tahun 2019 nonton PSM Arema ya, yang Arema kalah 6-2 itu ya, tahun lalu, tahun 2019. Nah, ini di tribun utaranya di istilahnya sama pihak UPDT atau pengelolanya. Tribun utara ini digunakan untuk menanam kacang dan kangkung kalau nggak salah ya, pokoknya ada 2 jenis tanaman. Nah, kalau saya mendengar info dari sosmed atau literatur berita portal di media sosial ini, alasan untuk ditanamnya ini tanaman tadi, kacang dan kangkung ini, adalah supaya tidak merusak apa yang menjadi fasilitas di dalam kompleks Stadion Andi Matalata Makassar. Nah, biar nggak mangkrak lah kasarannya seperti itu.
Kalau dibuat nanam kan juga kita masih bisa menjaga apa yang ada di kompleks fasilitas stadionnya ya. Dan hasil panen ini juga ini apa, nanamnya cepat, terus panennya juga cepat hasilnya. Kemudian hasilnya ini, hasil sayurannya ini dibagikan ke masyarakat sekitar stadion. Nah, kalau mendengar alasan seperti ini ya menurut saya sah-sah aja ya, nggak ada yang salah kan. Ini juga apa, berbagi ke sesama yang pertama ya tujuannya, dan yang kedua ini untuk merawat dan tidak membuat apa, mangkrak ya. Kalau kebanyakan stadion kan kalau nggak dipakai ya udah mangkrak. Nah, ini masih dijaga tapi mungkin caranya yang berbeda ya. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Kemudian kita sudah bahas stadion di Matalata Makassar. Ini ada stadion lagi yang akan saya bahas ya, yaitu Stadion Parongpong. Parongpong ya. Ini Stadion Parongpong ini berdiri tahun 2010-an lah ya. Waktu itu stadion ini terletak di pinggir pantai di daerah Parongpong ya, masih di daerah Makassar juga. Tapi stadion ini sempat berhenti untuk pembangunannya karena ini, pada saat pembangunannya ini ada masalah. Nah, yang pertama itu kita contohkan ya, bentuk stadionnya bulat gitu ya. Nah, yang pertama itu tribun baratnya ini sudah jadi. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Tribun baratnya ini sudah jadi, saya contohkan seperti ini. Nah, ini. Tapi pada saat untuk proses penyambungannya apa, tribun dari utara ke selatan lewat tribun timur ya, jadi utara, timur, selatan ini mengalami penghentian karena anggarannya sudah habis. Nah, kalau menurut teman saya ataupun menurut saudara saya yang ada di Makassar juga, karena kebetulan saya juga ada saudara di Makassar ya, ini sudah berhenti karena pada saat pembebasan lahannya, pada saat pembelian tanah ini mengalami masalah. Nah, jadi ini menurut info teman saya ya, ini apa, stadion ini pada saat pembelian tanahnya ini misalkan harganya 100 juta ya 1 meternya. Nah, ini hanya dibayar apa, 10 juta. Nah, kan jomplang ini, hampir 90%-nya tanahnya diambil ya. Jadi yang ngambil ini pihak kepala desanya, dan kemudian kepala desanya ini setelah dipenjara, dan akhirnya pembangunannya ini dilanjutkan kembali. Nah, setelah dilanjutkan kembali ini sudah jadi. Sekarang ini tahun 2020 ya, sudah finishing seharusnya. Nah, tapi entah kenapa kok nggak di finishing. Karena ya mungkin ini kalau menurut teman-teman saya dan saudara-saudara saya yang ada di Makassar ya, karena ini adalah apa, proyek dari Pemprov ya Sulawesi Selatan, bukan proyek dari Pemkot atau Pemkap dari Makassar. Nah, ini yang ini tidak dilanjutkan karena ini apa, proyek Stadion Parongpong ini tidak dilanjutkan karena rezim kepemimpinan gubernur lama ini sudah selesai ya di tahun 2019-an. Kalau nggak tahun 2020 ini sudah selesai, makanya stadion ini nggak di finishing ya. Padahal sayang banget loh kalau mungkin teman-teman tahu ya, stadionnya sudah jadi, tribunnya sudah jadi, akses jalan dan parkirnya sudah jadi, tinggal masang lampu atau masang rumput lapangan. Nah, ini menurut saya sudah oke nih. Kalau stadionnya sendiri hampir-hampir mirip seperti Stadion Manahan Solo, full atap tertutup dan tribunnya cukup rapi lah kalau menurut saya untuk menatanya. Nah, demikian ya vlog saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lewatkan vlog-vlog saya lainnya di kesempatan lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.